Kalau diperhatikan, banyak kasus properti yang bermasalah ternyata pakai skema inden atau pembayaran langsung ke developer tanpa melalui pihak bank. Bahkan ada yang berujung sengketa, pembangunan mangkrak, atau sertifikat yang tidak kunjung terbit. Kenapa bisa begitu? Yang perlu digarisbawahi, saya tidak bilang semua properti tanpa bank bermasalah. Dan saya juga tidak bilang semua properti lewat bank pasti aman. Tapi ada satu perbedaan penting di sini. Ketika menggunakan pihak bank, biasanya bank akan melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen dan proyek yang akan mereka biayai. Sedangkan kalau langsung ke developer, pembelinya harus yang lebih aktif untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Apalagi kalau masih inden, karena yang dibeli biasanya belum nampak yang ada di depan mata. Kadang bangunannya belum ada, bahkan ada yang masih berupa tanah kosong, masih tanah nyel, yang semak belukarnya masih tinggi-tinggi, dan suratnya belum tentu langsung diterima oleh pembeli. Kalau saya pribadi, sebelum tertarik dengan promo, sebelum terlalu cepat percaya, saya justru memastikan dua hal. Kapan rumah bisa benar-benar serah terima? Bagaimana proses sertifikatnya? Kapan bisa dibalik nama atas nama saya sebagai pembeli? Dan kapan sertifikat itu benar-benar bisa saya terima dan saya pegang? Gak apa-apa kalau misalnya saya dibilang terlalu cerewet. Karena yang kita beli ini nilainya ratusan juta sampai miliaran rupiah. Jadi wajar saja kalau kita banyak bertanya. Karena properti bukan hanya untuk hari ini saja, tapi juga untuk aset masa depan. Kebutuhan punya rumah memang penting, tapi jangan sampai saking cepatnya kita pingin punya rumah, justru lupa memastikan legalitas suratnya. Karena mungkin ketika rumah ditempati, hal itu tidak terasa. Tapi ketika ingin dijual, ingin diwariskan, atau dijadikan jaminan, legalitas surat itu akan menentukan nilainya. Jadi menurut saya, lebih baik cerewet di awal daripada menyesal di belakang. Kalau kalian setuju nggak?